Halo everybody, bertemu lagi dengan Mr. Ari. Waktunya belajar. This time to learn thematic. Waktunya kita belajar tentang thematic. Kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1 yang ada di materi bahasa Indonesia tentang ide pokok. Tepatnya berada di kelas 5. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang organ gerak hewan dan manusia, kali ini Mr. Ari akan membahas tentang ide pokok yang berada di materi bahasa Indonesia. Ada yang tahu kira-kira apa sih ide pokok itu? Mari kita pelajari lebih lanjut. Coba teman-teman lihat, di sini ada sebuah paragraf yang sempurna. Lalu kita baca paragraf tersebut. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Ini adalah sebuah kalimat atau sebuah kalimat yang berada di sebuah paragraf yang sempurna. Dalam sebuah paragraf pasti ada satu kalimat utama dan beberapa kalimat pengembang. Karena tidak mungkin satu kalimat dan tidak ada kalimat beberapa pengembang, karena sebuah paragraf itu pasti ada satu kalimat dan beberapa kalimat pengembang untuk menyempurnakan paragraf tersebut, sehingga kita akan menemukan atau kita bisa membuat sebuah paragraf itu kalau ada syarat-syarat tersebut. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang bagaimana sih menemukan ide pokok dan bagaimana sih cara kita membuat sebuah paragraf yang baik dan benar. Mari kita pelajari lebih lanjut. Tadi kan sudah bahas tuh kalimat utama. Ada yang tahu tidak apa sih kalimat utama itu? Kalimat utama itu adalah kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok utama dan menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Jadi, jika teman-teman ingin membuat sebuah paragraf, perlu sekali untuk kita membuat terlebih dahulu yaitu kalimat utama tersebut. Dengan kalimat utama tersebut, maka kita akan bisa mengembangkan kalimat tersebut dan menjadi sebuah kalimat atau menjadi sebuah paragraf yang baik. Sekarang kita akan mempelajari tentang letak kalimat utama. Karena banyak seperti yang kita pelajari sebelum-sebelumnya di kelas 4, kita pasti akan menemukan kalimat utama yang terletak di awal dan kalimat utama yang terletak di akhir dan kalimat utama yang kadang di awal, kadang di akhir. Apa sih yang dimaksud itu? Kita akan mempelajari tentang letak kalimat utama yaitu deduktif, induktif, dan campuran. Apa sih yang dimaksud deduktif, induktif, dan campuran itu? Oke, kita akan pelajari lebih lanjut. Seperti yang teman-teman lihat di slide ini, di sini ada satu paragraf yang baik dan ada tulisan merah. Tulisan merah itu adalah sebuah kalimat utama yang terletak di awal paragraf. Tahu tidak, ini namanya paragraf apa? Tepat sekali, ini namanya adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif itu adalah paragraf yang terletak di awal kalimat, seperti halnya di contoh paragraf tersebut. Bagaimana teman-teman? Jika teman-teman menjumpai kalimat utama pada sebuah paragraf itu kok terletak di awal, maka kita bisa tebak bahwa paragraf tersebut tergolong atau termasuk dengan paragraf deduktif. Bagaimana? Mari kita pelajari lebih lanjut. Kalau teman-teman lihat di sini contoh paragraf, yaitu ada kalimat utamanya di mana? Di akhir kalimat. Ini namanya paragraf apa ya? Paragraf induktif. Setelah kita belajar tentang paragraf induktif yang berada di awal, induktif yaitu kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Pinter. Lanjut. Di sini kok ada satu contoh paragraf yang mana ada tulisan tebal di awal dan di akhir. Ini namanya paragraf apa ya?
Ini namanya paragraf campuran. Paragraf campuran itu adalah paragraf yang kalimat utamanya berada di awal dan berada di akhir kalimat. Bagaimana teman-teman? Sampai sini sudah mengerti? Pintar sekali. Mari kita pelajari lebih lanjut dan lebih jauh lagi tentang ide pokok. Oke, di sini ada satu paragraf. Sekarang kita akan mencoba untuk mencari kalimat utama dari paragraf ini. Coba, ada yang tahu tidak? Di mana letak kalimat utama dalam paragraf ini? Iya, tepat sekali. Ini adalah kalimat utama dari paragraf tersebut. Apa kalimat utamanya? Kalimat utamanya adalah otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Nah, kalau kita melihat kalimat utama ini ada di awal kalimat atau ada berada di kalimat paragraf di awal paragraf. Berarti ini termasuk paragraf apa, teman-teman? Pintar sekali, Daduti. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang cara menemukan ide pokok dalam kalimat utama. Setelah kita menemukan kalimat utama dalam sebuah paragraf, pasti kita bisa menemukan yang namanya ide pokok. Sebelumnya ada yang tahu tidak apa sih ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Jadi, adanya suatu paragraf yang utuh itu pasti diawali dengan ide pokok, teman-teman. Dari ide pokok menjadi kalimat utama, dikembangkan lagi dengan kalimat pengembang, dan barulah menjadi sebuah paragraf yang baik. Oke, teman-teman. Nah, ini adalah sebuah paragraf, teman-teman. Dari paragraf ini, maka kita bisa menemukan yaitu namanya kalimat utama. Tepat sekali. Ini adalah kalimat utamanya, dan dari kalimat utama ini bisa kita lihat bahwa di kalimat utama tersebut akan ada atau akan kita temukan yang namanya ide pokok. Tepat sekali. Ide pokok yang ada di kalimat utama itu adalah otot disebut alat gerak aktif, teman-teman. Kemudian dikembangkan menjadi sebuah kalimat utama, otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Kemudian dikembangkan lagi dengan kalimat pengembang-kembangan yang lain sehingga menjadi paragraf yang baik. Oke, bagaimana sampai sini sudah paham, teman-teman? Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, di dalam kita membuat ide paragraf atau sebuah paragraf, maka perlu kita perhatikan yaitu ide pokok. Dari ide pokok kemudian kita membuat kalimat utama, setelah itu baru kalimat pengembang, dan pengembang. Setelah itu barulah menjadi sebuah paragraf yang baik. Oke, jadi teman-teman perlu diperhatikan ya, kalau teman-teman ingin membuat sebuah paragraf, yang pertama yang perlu teman-teman lakukan adalah mencari ide pokok terlebih dahulu. Tentukan ide pokoknya, kemudian kalimat utamanya, kemudian kalian buat kalimat pengembang, dan barulah menjadi sebuah paragraf. Di sini Mr. Ari doakan biar teman-teman bisa menjadi penulis yang hebat. Oke, lanjut. Di sini Mr. Ari tunjukkan sebuah contoh sebuah paragraf yang baik, yang mana di sini sudah ada ide pokok, kalimat utama, dan beberapa kalimat pengembang sehingga menjadi sebuah paragraf seperti ini. Letak dari ide pokoknya adalah otot disebut alat gerak aktif, teman-teman. Kemudian didukung dari kalimat utamanya. Kalimat utamanya yaitu otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa yang membuatnya dapat bergerak. Kemudian dari kalimat utama tersebut diterangkan dengan kalimat pengembang yang lainnya, seperti pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Bagaimana sampai sini sudah paham, teman-teman? Nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut di next video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini untuk mendapatkan beberapa materi lebih lanjut. Sampai jumpa, teman-teman, dan terima kasih sudah menonton video ini. See you!